Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Bullying atau pembulian dapat terjadi karena berbagai faktor, salah satunya individu, sosial, maupun lingkungan. Faktor-faktor yang mengaruhi bullying sangatlah banyak dan melibatkan beberapa aspek, yaitu seperti individu, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan sosial. Dan kita semua pernah merasakan pembulian, contohnya seperti dikucilkan. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pembulian. Faktor lingkungan keluarga, yakni terjadinya kekerasan dan konflik di rumah. Anak-anak yang tumbuh dengan kekerasan akan meniru perilaku agresif dan membawa pola tersebut ke lingkungan sekolah atau komunitas. Selain itu, dengan kurangnya pengawasan atau keterlibatan orang tua, anak-anak yang kurang mendapat perhatian atau pengawasan dari orang tua mungkin mencari perhatian dengan cara yang salah, seperti bullying. Orang tua yang tidak memantau perilaku anak mereka mungkin tidak menyadari tanda-tanda bullying. Kemudian, modeling perilaku dari orang tua. Jika orang tua dominan keras, merendahkan orang lain, tentunya anak-anak akan meniru perilaku orang tua tersebut. Faktor lingkungan sosial terhadap tekanan teman sebaya di lingkungan remaja berkeinginan untuk diterima oleh kelompok atau teman sebaya karena dalam kelompok yang paling berkuasa lebih cenderung melakukan bullying. Selanjutnya, dinamika kekuasaan dalam kelompok sosial yang memiliki struktur hierarki, individu yang memiliki kekuasaan lebih cenderung menggunakan bullying untuk mempertahankan status mereka atau menekan orang lain. Selanjutnya, kekerasan normalisasi, di mana di lingkungan kekerasan dianggap normal karena bullying lebih mungkin terjadi karena pelaku merasa tidak melakukan kesalahan bullying. Selanjutnya, faktor kurangnya empati. Beberapa orang tidak memiliki empati untuk memahami perasaan orang lain. Hal inilah yang menyebabkan seorang individu melakukan pembulian tanpa memikirkan dampaknya untuk korban. Masalah kepribadian. Pelaku bullying mungkin memiliki sifat yang cenderung egois dan ingin dipuji serta dihormati atau kecenderungan untuk mengendalikan orang lain. Mereka sering merasa superior dan ingin mendominasi. Berikutnya, masalah mental atau emosional. Depresi, kecemasan, atau masalah emosi lainnya juga bisa memicu pelaku untuk mengekspresikan kemarahan atau frustasi melalui bullying. Mengekspresikan kemarahan atau frustasi melalui bullying. Penggunaan media dan teknologi. Penggunaan media sosial dan teknologi mempermudahkan seseorang untuk melakukan bullying secara online. Cyberbullying dapat memperparah bullying yang terjadi di dunia nyata dan memberikan pelaku anonimitas yang membuat mereka merasa lebih aman untuk melakukan intimidasi. Anak-anak dan remaja yang sering melihat kekerasan di televisi Atau video game lebih rentan seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konteks pembulian, sila ini menekankan pentingnya nilai-nilai religius, moral, dan etika yang berhubungan dengan pengakuan akan Tuhan serta pentingnya perilaku yang baik dan penuh kasih terhadap sesama. Selanjutnya, solusi berdasarkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yakni dengan pendekatan restoratif, suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran masyarakat. Pelaku didorong bertanggung jawab atas tindakannya.
Selain itu, harus ada lembaga sebagai perlindungan dan dukungan bagi korban agar berani untuk speak up apa yang dia alami, juga sebagai bentuk pemulihan psikologis emosionalnya. Selanjutnya, solusi berdasarkan sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Menekankan perilaku toleransi terhadap perbedaan, baik itu perbedaan agama, ras, suku, maupun budaya, dengan menanamkan nilai-nilai persatuan dan toleransi untuk lebih menghargai keberagaman. Selain itu, mendorong budaya gotong royong. Hal ini dapat diterapkan seperti dibentuknya sebuah komunitas yang menyediakan ruang yang aman bagi semua orang. Selanjutnya, yakni berdasarkan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam konteks ini, penyelesaian masalah pembulian dapat dihubungkan dengan prinsip-prinsip musyawarah dan kewajiban, yaitu dengan cara dialog dan musyawarah. Masalah pembulian sebaiknya diselesaikan melalui dialog terbuka antara semua pihak yang terlibat atau korban, pelaku, dan pihak berwenang. Kebijakan dalam kepemimpinan. Pihak yang berwenang seperti guru, kepala sekolah, atau pemimpin masyarakat harus bertindak dengan bijaksana dalam menangani kasus pembulian. Mereka harus mendengarkan semua pihak dan adil dan membuat keputusan yang mendukung keamanan dan kesejahteraan bersama. Selanjutnya, solusi berdasarkan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, menekankan pentingnya keadilan dan perlakuan yang setara bagi seluruh individu tanpa diskriminasi, dan penegakan hukum yang adil dalam konteks pembulian yang lebih serius. Pihak yang berwenang harus memastikan bahwa ada tindakan hukum yang jelas dan adil untuk mencegah tindakan serupa terulang.